Shalom, selamat bergabung dalam ibadah bersama Jemaat GCA Theophany Karismatik Sesua. Kami berdoa semoga Bapak Ibu Saudaraku semua dilawat oleh Tuhan melalui persekutuan ibadah ini. Selamat menikmati hadirat dan lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kuasa Raja mulia, aku manusia di bawah kakiku. Tuhan kuasa Raja mulia, dan bersamaku jadi lawanku. Sungguh besar Tuhanku, Kau meriskan hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, beri kemenangan bersama merayakan. Pujilah Raja segala raja, Kau Tuhanku, Kau meriskan hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, yang memberi kemenangan bersama merayakan. Pujilah Raja segala raja, pujilah Raja, pujilah Kau Raja segala raja, pujilah Raja segala raja, pujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Sabda disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan Kita berdoa, Bapa yang baik, kami bangga dan bersyukur karena Allah telah menetapkan dan memilih kami menjadi umat ketebusan-Mu ya Tuhan, menjadi milik kepunyaan Allah untuk menjadi saksi memberitakan kerajaan Allah supaya dunia mengenal Yesus melalui hidup kami dan kami semua akan menikmati persekutuan bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami membuka telinga pikiran hidup kami. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Tuhan, sebab kami butuh firman-Mu. Dan beri kami kemampuan hikmat agar kami mengerti kehendak-Mu melalui kebenaran firman yang kami renungkan bersama, supaya hidup yang Engkau percayakan untuk kami jalani, kami lakukan untuk menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak persoalan yang mungkin kita hadapi dalam sepekan ini. Ada banyak peristiwa yang mungkin tidak kita ingini, yang kita tidak mau, tetapi itu terjadi dalam hidup kita. Saya mau katakan, bertahan saja dan tetap bersyukur kepada Tuhan, karena tidak ada satupun proses yang kita alami yang Tuhan tidak campur tangan di situ. Amin. Allah ada di situ. Engkau hanya butuh tetap bertahan di dalam Tuhan dan izinkan Tuhan melihatkan kebaikan di balik mungkin musibah, mungkin masalah, mungkin tekanan, mungkin sakit penyakit. Izinkan Tuhan untuk melihatkan kebaikan di balik itu semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, umat Kristiani di seluruh dunia memperingati sebuah peristiwa yang pernah terjadi di 2000 tahun yang lalu, yaitu di mana Roh Kudus dicurahkan atas manusia. Secara khusus, yaitu kepada orang-orang yang betul-betul setia, percaya, menantikan Dia. Jadi Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta itu, Bapak Ibu, itu dicurahkan ke atas bumi kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya waktu itu di Israel itu mungkin orang Yahudi sudah berkumpul semua dari berbagai negara, tetapi hanya rasul-rasul aja yang dipenuhi Roh Kudus, dan ada orang-orang lain di situ. Nah, hari ini saya akan membagikan tema firman Tuhan, yaitu barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Tentu kata selamat ini adalah cita-cita, harapan kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema ini saya ambil dari 3 kitab. Yang pertama kitab Yoel, Kisah Para Rasul, dan juga kitab Roma. Saya akan membaca dari satu kitab saja, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 17 hingga 21. Demikianlah firman Tuhan. Saya baca dari ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa di 2000 tahun yang lalu di mana Roh Allah itu dicurahkan atas manusia, yaitu secara khusus kepada orang percaya, itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel sebelumnya. Nah, kalau kita baca di pasal 2 ayat yang pertama dan seterusnya, di mana murid-murid Yesus berbicara dengan bahasa-bahasa dari setiap orang yang ada di situ. Sehingga dalam nas yang kita baca tadi, mereka pikir murid-murid Yesus ini lagi mabuk. Mereka pikir mereka mabuk, rupanya tidak. Itulah yang makanya Petrus katakan, inilah yang Nabi Yoel katakan, seperti yang saya baca tadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari Pentakosta itu adalah
hari pengucapan syukur dari orang Israel atas hari panen gandum. Dan itu disebut dalam bahasa Ibrani Shavuot namanya. Artinya hari raya Shavuot. Shavuot itu adalah upacara pengucapan syukur atas panen gandum. Kalau kita kan panen padi di sini. Dan acara itu biasanya berlangsung selama 7 minggu. Bayangkan 7 minggu itu berapa hari? 49 hari. Dan dalam bahasa Yunani, Pentakosta itu artinya hari ke-50. Itu Pentakosta. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di mana orang-orang Yahudi baik dari Arab, dari Mesir, dari mana-mana itu datang untuk melakukan upacara pengucapan syukur atas hari panen itu. Jadi itulah hari Pentakosta itu sebelumnya. Dan luar biasanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena berita tentang Yesus juga berita kepada bangsa Israel. Dan akhirnya apa yang juga diberitakan oleh para nabi tentang hari di mana Allah akan mencurahkan Roh Kudusnya itu terjadi pas orang Israel semua berkumpul. Makanya kalau kita lihat di situ ada orang dari Roma, dari Mesir, dari Arab. Mereka mendengar murid-murid Yesus itu berbicara dalam bahasa mereka. Kenapa? Karena mereka diurapi oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang saya mau kita perhatikan secara khusus di sini adalah di ayat 21 dari pembacaan tadi. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 32, dia berkata, "Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Sama juga dengan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 ini. Jadi pernyataan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, itu konteksnya hari kedatangan Tuhan. Rupanya hari Pentakosta itu sebenarnya persiapan juga menjelang hari kedatangan Tuhan. Makanya dikatakan dalam pembacaan kita tadi, setelah hari Pentakosta itu atau Roh Kudus dicurahkan, setelah itu Tuhan akan mengadakan mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan asap, matahari menjadi gelap dan bulan menjadi darah. Itu adalah peristiwa-peristiwa alam yang Tuhan katakan melalui para nabi, yaitu Nabi Yoel. Bahkan diulangi oleh Lukas, seorang tabib yang menulis kitab Kisah Para Rasul ini. Tabib itu seperti dokter. Dia juga menulis ulang hal itu. Artinya adalah peristiwa yang memang akan terjadi. Bapak Ibu, semua peristiwa-peristiwa itu akan terjadi di bawah kolong langit. Sudah dinubuatkan. Dan tanda-tanda itu dikatakan itu menjelang hari Tuhan. Tetapi Nabi Yoel, bahkan Lukas, serta Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 13, mereka mengatakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kuncinya di sini adalah orang berseru kepada nama Tuhan. Jadi pada hari Pentakosta ini kan udah lewat hari Pentakosta ini. Kita tidak mungkin ada di situasi itu lagi. Tidak mungkin. Tetapi kita akan ada di situasi selanjutnya dari peristiwa itu. Karena peristiwa Pentakosta itu terjadi di 2000 tahun yang lalu. Tetapi setelah itu ada peristiwa-peristiwa yang akan nyusul. Bahkan bencana yang sering terjadi ini adalah peristiwa seterusnya. Dan kita akan ada di masa-masa itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Nabi Yoel sudah menceritakan jauh sebelumnya apa yang akan terjadi dalam dunia sepanjang peradaban kehidupan manusia. Jadi kalau kita perhatikan, renungkan baik-baik nubuatan Alkitab Bapak Ibu, saya pikir di zaman kita tidak ada hal yang baik terjadi nanti, tidak ada. Yang terjadi adalah kehancuran, kegelapan, peperangan, musibah, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi di zaman siapa? Saya pikir sudah dari zaman setelah hari Pentakosta itu. Sampai hari ini dan sampai di mana bumi ini masih tetap ada. Itu yang akan terjadi. Itu yang kita hadapi, itu yang kita alami. Tidak ada yang bilang tidak bisa, karena kita juga ada di bumi. Namun kabar gembiranya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Nabi Yoel, bahkan tabib Lukas, bahkan Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Kenapa dia mengatakan hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Karena pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu membuat orang betul-betul menyadari bahwa Yesus yang sudah disalibkan itu benar-benar Tuhan. Apa yang dia katakan digenapi di hari Pentakosta itu. Artinya kalau kita bisa simpulkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan hari Pentakosta itu supaya orang itu tertuju kepada Yesus. Tujuannya. Kenapa? Karena hanya disitulah ada keselamatan. Kalau di dalam kitab Yoel dia katakan keselamatan itu ada di Sion. Katanya, itu dalam konteks perjanjian lama, karena nama Tuhan yang ada di perjanjian lama itu tertuju kepada Yahweh. Tapi dalam perjanjian baru yang disebutkan oleh Lukas dan oleh Paulus itu tertuju kepada Yesus. Jadi hari Pentakosta itu memberikan sebuah kekuatan kepada orang percaya bahwa di hari-hari gelap yang akan terjadi di bawah kolong langit setelah hari Pentakosta itu hanya orang yang berseru kepada Tuhan yang selamat. Itulah pencurahan Roh Kudus itu terjadi, orang bisa melihat dengan jelas keselamatan itu. Makanya waktu itu Petrus berkhotbah, yang bertobat 3.000, bukan 3.000 orang yang bertobat, termasuk orang yang menyalibkan Yesus di situ. Kenapa? Karena kejelasan tentang keselamatan itu sudah jelas kelihatannya. Itu kelihatan dengan mata telanjang, bisa dikatakan demikian. Karena peristiwa pencurahan Roh Kudus itu bagaimana mungkin orang Galilea berbicara bahasa Arab, bahasa Roma, terus bahasa apa lagi? Kaisarea dan lain sebagainya. Apa maksud? Rupanya itu adalah pekerjaan Allah yang sudah dinubuatkan. Nah, kita akan membahas tentang barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Ada dua hal yang saya mau bahas dari kata barang siapa berseru kepada nama Tuhan ini, yaitu yang pertama adalah berseru kepada nama Tuhan dan akan selamat. Sekali lagi, yang pertama berseru kepada nama Tuhan, dan yang kedua akan diselamatkan. Kita akan mulai, Bapak Ibu. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan. Nah, berbicara tentang berseru kepada nama Tuhan, yang pertama itu berbicara tentang orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi berseru kepada nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, itu orang yang percaya. Nah, kalau kita bahas juga orang percaya, itu panjang, luas, dan dalam sekali. Tetapi yang paling penting, orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang meninggalkan kehidupan duniawinya dan pergi mengikuti Tuhan. Makanya Petrus berkata di sini, di ayat yang saya baca tadi, ayat selanjutnya, di ayat 22 dia katakan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Selanjutnya ayat 24, tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam kuasa maut. Saya lompat ke ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami buat, saudara-saudara? Nah, ini yang Petrus katakan. Jawab Petrus kepada mereka di ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, yang menolak Yesus, mereka mendengar berita tentang Yesus ketika Pentakosta itu terjadi, itu baru mereka melihat dengan jelas, oh rupanya Yesus itu Tuhan.
Rupanya Yesus itu adalah Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Yesus itu adalah pribadi yang dipenuhi, di mana Allah yang disembah oleh orang Israel itu ada di dalam Yesus. Itulah artinya Kristus. Yang diurapi, dipenuhi. Jadi kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Baik haknya, kuasanya, kebijaksanaannya, kasihnya ada di dalam situ. Jadi Petrus bilang, Yesus yang kamu salibkan itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Itulah Yesus itu. Itulah sebabnya mereka terharu campur aduk. Makanya mereka bertanya, jadi apa yang harus kami buat, saudara-saudara? Dia katakan, bertobat. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Itulah sebabnya percaya kepada Yesus ada tindakan. Amin. Ada action yang keluar dari diri kita. Bukan percaya di mulut, bukan. Itu bisa jadi orang itu bukan orang percaya, tapi musuhnya Tuhan. Karena orang percaya itu ada tindakan yang keluar dari dalam dirinya. Jadi orang yang berseru kepada nama Tuhan itu, yaitu orang yang bertobat dan memberi dirinya dibaptis. Baptis itu kan gambaran orang yang dibersihkan, dimandikan. Gambarannya, artinya supaya kotorannya semua keluar, cuci dia bersih, kasih dalam sungai, ke dalam air apa. Tetapi itu melambangkan bahwa kita mau menerima Yesus dan membersihkan kehidupan kita yang lama ini, disucikan, harus. Sekali lagi, orang yang berseru kepada nama Tuhan itu adalah orang yang percaya menerima Yesus dan dibaptis, dalam arti tadi meninggalkan manusia lamanya dan mengenakan Kristus dalam dirinya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Yoel, Tabib Lukas, dan Rasul Paulus. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu mau selamat? Amin. Ya, kita harus percaya menerima Yesus dan tinggalkan manusia lama. Dan yang kedua, orang yang berseru kepada Tuhan itu adalah orang yang beribadah memanggil nama Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 26, Alkitab katakan, sejak waktu itulah mereka memanggil nama Tuhan. Jadi, orang yang berseru kepada nama Tuhan itu berbicara tentang orang yang beribadah memanggil nama Tuhan. Jadi, orang yang percaya, orang yang berseru kepada Tuhan yaitu orang yang beribadah memanggil nama Tuhan. Kita di sini orang yang beribadah kepada Tuhan, amin? Ya, jangan cuma di dalam gereja, di luar gereja juga. Jangan dalam gereja manggil Tuhan, di luar gereja panggil hantu. Jangan Bapak Ibu ya, nanti kecewa aku. Jadi di dalam gereja panggil Tuhan, di luar gereja panggil Tuhan, di rumah, di tempat kerja harus panggil nama Tuhan. Waktu sehat panggil Tuhan, waktu sakit juga panggil Tuhan. Jadi orang yang berseru kepada nama Tuhan adalah orang yang beribadah dan memanggil nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, orang yang berseru kepada nama Tuhan adalah orang yang bersyukur dan bersaksi tentang Tuhan. Orang yang bersyukur dan bersaksi tentang Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Mazmur pasal 105 ayat 1, mungkin ada yang bisa baca ayat ini? Mazmur 105 ayat 1. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nah, bersyukurlah kepada Tuhan, berserulah kepadanya, dan perkenalkanlah namanya di segala bangsa, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang berseru kepada nama Tuhan yaitu orang yang bersaksi, memperkenalkan Allah. Bukan bilang begini, nama Allah kita Yesus ya, bukan begitu maksudnya. Tetapi bagaimana hidup yang dia miliki memberitakan tentang Allah, baik perkataannya, perbuatannya, gaya hidupnya, keputusannya, pilihannya, itu berbicara tentang kesaksian. Jadi hidupnya menjadi saksi Allah. Itulah orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan kalau disimpulkan berseru kepada nama Tuhan ini berbicara tentang satu, yaitu hubungan. Hubungan yang intim dengan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berseru kepada nama Tuhan itu orang yang punya
keintiman, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bukan hubungannya dengan Tuhan hari Minggu saja, bukan. Tetapi hubungan yang tidak pernah terputus, tidak ada jarak dengan Tuhan. Seolah-olah waktu yang dia miliki tidak pernah berlalu tanpa bersama Tuhan. Itulah orang yang berseru kepada nama Tuhan, sehingga Nabi Yoel atau tabib Lukas bersama Rasul Paulus mengatakan, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ketika mereka berseru kepada nama Tuhan dengan poin itu tadi, mereka itu diselamatkan. Orang yang ada di dalam Yesus, percaya, beribadah, bersaksi tentang Allah, mereka itu punya jaminan untuk diselamatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Selamat dari maut contohnya. Selamat tiba-tiba ada yang membantu saya sehingga utang saya selesai. Itu juga selamat. Selamat tiba-tiba ada dokter yang luar biasa, akhirnya saya sembuh. Itu juga selamat. Selamat apa lagi? Selamat waktu kecelakaan mobil di atas gunung situ, ada yang tolong, akhirnya selamat. Itu semua selamat. Tetapi Bapak Ibu, keselamatan seperti itu tidak menjamin kita memiliki keselamatan yang utuh. Selamat dari sakit, karena banyak caranya untuk sembuh. Banyak, betul nggak? Banyak sekali. Ke dokter, ke dukun, pergi ramuan sendiri, banyak sekali untuk sembuh. Dan akhirnya dia selamat dari sakitnya. Tetapi keselamatan yang saya maksudkan, saya ingin kita mendapatnya, yaitu keselamatan yang utuh. Keselamatan yang dimaksudkan oleh Alkitab ini adalah keselamatan yang utuh, yang sumbernya juga itu utuh, yaitu Sang Juru Selamat. Dan keselamatan yang diberikan oleh Yesus sendiri itu memberikan 3 hal. Ini pernah saya sampaikan, yaitu berbicara tentang ditolong, dibebaskan, dan diselamatkan. Ini keselamatan yang utuh yang datang dari sumber yang pasti, yang empunya hal itu. Dan yang dikatakan oleh Alkitab yang kita pelajari ini, bahwa barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan selamat, yaitu keselamatan yang utuh itu. Kita tidak selamat dari sakit penyakit tapi besok sakit yang lain. Tidak seperti itu. Tetapi keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, yaitu keselamatan yang betul-betul utuh. Karena yang memberikan itu adalah sumber keselamatan itu sendiri. Bisa nggak kita sembuh dengan cara yang lain Bapak Ibu? Bisa sekali. Itulah sebabnya keselamatan seperti itu sementara, dan itu tidak menjamin kita mempunyai keselamatan yang utuh. Jadi yang saya maksud untuk kita pahami bersama di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti khotbahnya Petrus ini, dia mau supaya orang-orang Yahudi ini, orang-orang Israel pada zaman itu, mereka itu mampu melihat Yesus dengan jelas, dan akhirnya mereka mengikuti dia, percaya kepada dia, sebab di sanalah menara yang kuat, dan ke sana orang berlari dan mereka selamat. Makanya berhenti cari perkara dunia, amin. Carilah Tuhan, kejarlah hadiratnya, karena di dalam dialah keselamatan itu ada. Alkitab katakan yang kita bahas hari ini, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Diselamatkan yang saya maksud adalah ditolong, ditebuskan, dan diselamatkan. Ditolong, dibebaskan, dan diselamatkan. Jadi kalau keselamatan karena kita sembuh dari penyakit, karena kita tertolong dari masalah ekonomi atau masalah yang lain, itu masih kecil. Tetapi kita harus punya keselamatan yang dari Tuhan. Karena keselamatan itulah yang membuat kita tidur aman, duduk aman, berdiri aman, beribadah aman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di penghujung dari firman Tuhan ini, saya mau baca kembali apa yang Petrus katakan di dalam khotbahnya ini. Dia katakan di sini seperti ini. Di ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Dia katakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus
yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Petrus katakan, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya kita harus berseru kepada Tuhan. Kita harus punya jaminan keselamatan dari Sang Juru Selamat itu. Kita harus pastikan diri kita bahwa setiap hari aku bersama Tuhan. Setiap jam aku bersama Tuhan. Tidak boleh tidak. Karena bisa saja waktu sedetik pun itu bisa iblis manfaatkan untuk menjebak kita. Makanya jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Amin. Dekatkan diri kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan mengubah hidup kita, memperbaharui kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Karena tidak ada manusia, dokter sehebat apapun, yang mampu mengubah hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa. Itulah sebabnya kita harus berseru kepada nama Tuhan dengan poin yang saya sudah sampaikan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan bangga ya Tuhan, karena kami selalu diingatkan, diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan kami rindu ya Tuhan, setiap waktu, setiap jam, setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami akan terus bersyukur, kami akan terus beribadah, menyembah, melayani Tuhan, menjadi saksi Kristus. Kami akan percaya, menerima, dan memberi hidup kami dibersihkan oleh Tuhan, dan hidup kami menyenangkan Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama-Mu yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada setiap kami, supaya kami terus hidup dan hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.